Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Wangun, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 1 Wangun. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu semua yang telah berkenan hadir pada acara Desiminasi Budaya Positif sebagai salah satu kebutuhan pemenuhan tugas dalam pendidikan guru penggerak modul 1.1 bersama saya Yuli Prasnawisnya CGP Angkatan 9 di SDN 1 Wangun. Sebelum kita mulai ke acara selanjutnya, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ke pemaparan materi, saya persilakan untuk Bapak Kepala Sekolah mungkin akan menyampaikan sambutan supaya acara hari ini berjalan lancar sebagaimana yang kita harapkan. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam biar berlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, bahkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya mengaturkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang mana pada pagi ini telah dapat mengikuti sebagaimana yang telah direncanakan oleh CGP di SD Wangun 1 ini, serta ucapan selamat mungkin kepada CGP yang mana pada season kali ini merupakan yang kedua kalinya. Mudah-mudahan dengan kegiatan seperti ini untuk selanjutnya CGP bisa mengembangkan lebih berkembang lagi mengenai kegiatan apa yang harus direncanakan, apa yang sedang direncanakan, dan mudah-mudahan ada hasilnya baik untuk CGP ataupun untuk kita semua selaku warga SD Wangun 1, terutama Bapak dan Ibu gurunya. Karena apa? Karena CGP di sini mungkin sangat membantu sekali bagi kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk saat ini yang dikembangkan di SD kita yaitu bukan saja di SD kita, tapi instruksi dari pemerintah yaitu mengenai kurikulum merdeka. Nah, yang mana mengenai kurikulum merdeka ini kita pun selaku para guru di SD ataupun SD Wangun 1 ini belum sepenuhnya secara jelas mengetahui atau bisa melaksanakan kurikulum merdeka ini. Karena apa? Karena untuk tahun sekarang baru kelas 1 dan 4, baru untuk tahun ke depan yang sudah direncanakan dari kelas 1 sampai kelas 6, dan mungkin untuk kelas lain selain 1 dan 4 mengenai kurikulum merdeka ini mungkin juga bisa dikatakan masih remang-remang ataupun sama sekali kurang paham. Dan mudah-mudahan untuk lanjutannya dengan adanya CGP di SD Wangun 1 ini, kita yang tadinya kurang begitu paham, yang tadinya kurang begitu mengerti sebagaimana itu tuntutan kurikulum merdeka, kita sebagai warga di SD Wangun 1 ini bisa lebih jelasnya bisa bertanya lah kepada CGP yang mungkin CGP lebih mengetahui untuk kedepannya mengenai kurikulum merdeka ini. Kenapa? Karena kalau di sekolah mungkin yang kita rasakan terbatas, ya, terbatasnya karena kita hanya mungkin
pengawas juga untuk sekarang bukan pengawas bina tapi pendamping, pengawas pendamping. Jadi beliau mau datang ke sekolah tergantung undangan daripada sekolah. Tidak diundang berarti dia tidak datang. Kalau kita undang, kita perlukan dia datang. Pengawas bina atau pengawas pendamping juga. Kalau butuh silakan undang, katanya guru ini. Kalau tidak butuh ya terserah ya sama. Itu pada intinya ini nama. Karena bukan lagi pengawas bina tapi pengawas pendamping. Ada pendampingan mengenai kurikulum merdeka, ya kurikulum merdeka ini. Dan sekali lagi saya mengaturkan selamat, mudah-mudahan kegiatan ini yang dilaksanakan oleh TGP bisa berjalan lancar dan sesuai dengan yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Rupanya disebutkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan kepada kita. Untuk memaksimalkan waktu, kita langsung saja Bapak Ibu pada acara Disi Budaya Positif. Nah, ini adalah filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Guru sebagai pamong yang menghamba pada anak dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, dengan menjadikan kasih sayang sebagai ruhnya, mendidik, teliti dalam mencari potensi yang dimiliki anak. Adi adalah memperlakukan anak, artinya kita harus memperlakukan anak sesuai dengan potensi yang dimiliki. Nah, ini Bapak Ibu guru, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menurut beliau adalah pendidikan harus menghamba pada anak. Artinya kita sebagai guru bukan hanya mentransfer ilmu, bukan hanya memberi materi begitu saja, tapi secara mandiri anak itu dilatih untuk mengembangkan materi bersama, berkolaborasi dengan teman-temannya, berkolaborasi juga dengan guru. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan konsep utama budaya positif. Bapak dan Ibu, saya mau bertanya, apakah pernah sebelumnya mendengar kata budaya positif? Belum. Coba menurut Bapak Ibu, apa yang terbersih setelah Bapak Ibu mendengar kata budaya positif? Budaya positif, coba. Membiasakan hidup ke arah baik. Ya, benar, membiasakan hidup ke arah baik. Mungkin ada lagi, Bapak, apa yang menurut Bapak kira-kira budaya positif itu? Budaya positif itu mengarah kepada ya, silakan. Ya, setelah saya melihat tentang budaya positif, pasti budaya ini yang mengarahkan kepada kebiasaan anak yang lebih baik, seperti yang sekarang kurikulum merdeka itu ada pelajaran Pancasila, itu tentang budaya Pancasila itu dari mulai beriman pada selanjutnya mungkin itu Bu. Terima kasih Bapak, ya benar sekali Bapak Ibu, budaya positif itu jadi mengembangkan supaya anak itu memiliki motivasi dari internalnya. Jadi supaya si anak itu melakukan sesuatu sesuai dengan kesadaran diri dari dirinya masing-masing, bukan karena misalkan
takut akan hukuman, takut akan misalnya takut disedera oleh guru, tapi dia karena kesadaran dari internal dirinya masing-masing. Nah, di sini ada konsep utama budaya positif. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru, lalu disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, di sini yang pertama pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu pasti pernah mendengar pembelajaran yang berpusat pada murid dan juga pembelajaran yang berpusat pada guru. Bu Rini mungkin bisa perbedaannya apa itu pembelajaran berpusat pada guru dan pembelajaran berpusat pada murid, mungkin bisa menerangkan itu? Setahu saya pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa berperan aktif dalam pembelajaran sehingga guru hanya berperan sebagai fasilitator. Sedangkan pembelajaran yang berpusat pada guru, di mana berarti guru menjadi pusat pembelajaran sehingga yang memberikan materi, yang aktif di kelas itu guru, sedangkan siswa hanya sebagai pembelajar yang pasif. Ya, terima kasih, benar sekali Ibu. Jadi pembelajaran berpusat pada guru, jadi di situ guru hanya mentransfer ilmu, hanya memberikan materi tanpa tahu kebutuhan yang diperlukan murid itu apa. Sedangkan kebutuhan tiap murid itu pasti berbeda antara satu individu dengan individu yang lain. Nah, kalau yang disebut pembelajaran yang berpusat pada murid, berarti murid itu secara mandiri, seperti yang tadi Bu Rini bilang, mencari informasi, bisa lebih aktif, melatih tanggung jawab dan juga kemandirian dalam pembelajaran. Nah, di sini ada yang namanya pembelajaran yang berdiferensiasi, ya. Pembelajaran yang berdiferensiasi itu seperti yang tadi filosofi dari Ki Hajar Dewantara, yaitu berpusat pada murid, ya. Jadi sekarang itu kita harus melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid, karena supaya murid-murid itu bisa lebih mandiri, percaya diri, ya, dan juga memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini profil pelajar Pancasila itu terdiri dari 6 dimensi, Bapak Ibu. Yang satu, yang pertama, beriman dan bertakwa. Artinya dia itu murid itu harus mempunyai keimanan dan juga ketakwaan tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga memiliki budi pekerti yang luhur. Yang kedua, mandiri. Artinya mandiri itu dia mampu mengembangkan pelajaran, jadi tidak berpusat pada guru hanya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Yang ketiga, bernalar kritis. Jadi dia itu murid diharapkan mampu mempunyai pemikiran yang kritis. Selanjutnya, kreatif. Jadi dia itu murid diharapkan bisa kreatif dalam hal pembelajaran ataupun mengembangkan tugas-tugas. Dari dia itu sudah bisa kreatif. Dan juga gotong royong. Gotong royong di sini bukan hanya dalam hal membersihkan kelas saja, tapi gotong royong dalam berkolaborasi dengan teman dan juga dengan guru. Selanjutnya, berkebinekaan global. Berkebinekaan global itu erat kaitannya dengan budaya daerah, ya, yang di Indonesia ini sangat beragam sekali budaya daerah yang bisa diketahui oleh anak didik kita.
selanjutnya. Nah, ini kita mereka ya Bapak Ibu. Di sini saya minta Ibu dan Bapak siapa yang mau. Jadi Pak Eman mungkin sama Bu Alia bisa ke depan. Jadi di sini Ibu Alia bisa bantu saya untuk mengepalkan tangan, ya, mengepalkan tangan. Lalu nanti oleh Bapak misalkan dirayu si Ibu teh supaya dia mau membuka kepalan tangannya. Diibaratkan di dalam kepalan tangannya itu ada sesuatu yang berharga yang tidak ingin direbut oleh orang lain. Coba mohon bantuannya Ibu dan Pak Eman mungkin bisa ke depan. Nanti sama Bapak dirayu biar bisa buka tangan. Coba Pak rayu Pak supaya Bu Alia mau membuka tangannya Pak. Buka dong. Itu Bu, obat apa? Ada. Buat saya ada. Nggak boleh, ini rahasia pribadi. Ingin tahu apa sih ditawarnya? Apa bisa kayaknya itu barang itu tak akan kelihatan mah. Bukan. Bagus. Ayah, kamu. Udah, terima kasih Bapak Ibu. Dari kegiatan yang barusan, kegiatan mengepalkan tangan dan dirayu oleh rekannya, kira-kira apa yang bisa diambil pesan yang dari kegiatan barusan? Apa Bu? Bagus itu. Apa? Nah, jadi Bapak Ibu dari kegiatan barusan bahwa yang bisa mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Walaupun kita ada rayuan, paksaan dari orang lain, tapi kalau dasarnya kita tidak mau membuka, nah berarti posisi kontrol kita itu ada di diri kita masing-masing. Nah, itu hanya intermezzo saja Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya. Miskonsepsi ini artinya kesalahan persepsi. Ya. Miskonsepsi tentang teori kontrol yang pertama di sini ilusi guru mengontrol murid. Ya. Apakah guru itu pada dasarnya bisa mengontrol murid? Ya. Misal, contoh, misalkan kita sebagai guru menyuruh murid jangan melakukan sesuatu. Nah, bisa saja murid itu mungkin pada saat ada kita gurunya di dekatnya, bisa saja dia nurut dengan apa yang kita perintahkan. Tapi saat kita lengah, murid itu bisa saja ya tidak menghiraukan aturan tadi yang telah kita suruh kepada dia. Nah, itu contohnya bahwa ilusi guru mengontrol murid ya. Jadi murid itu sebenarnya tidak bisa kita kontrol ya, karena yang bisa mengontrol dirinya hanyalah kesadaran dari internalnya ya. Kalau sudah tumbuh kesadaran dari internalnya, insya Allah murid itu akan berbuat yang baik saja. Lalu yang selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa ya. Kita tentunya dibandingkan murid kita lebih dewasa ya Bapak Ibu.
walaupun begitu kita sebenarnya tidak berhak ya memaksa kehendak murid. Tidak berhak memaksa kehendak murid karena murid juga punya kebutuhan masing-masing. Kita tidak bisa mengontrol murid sesuai dengan apa yang kita ingin, tapi semuanya membutuhkan proses. Ya, proses mungkin kita bisa pelan-pelan untuk menghasilkan murid-murid yang berkarakter tadi. Yang selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat seperti tadi ya, rayuan, godaan, ya, bujukan, sebenarnya itu hanya ilusi ya, ilusi bahwa itu efektif dan bermanfaat. Padahal balik lagi yang mengontrol itu diri kita sendiri, walaupun dipaksa ya, dirayu, tapi kalau dasarnya kita tidak mau ya tidak akan terjadi. Yang terakhir adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter ya. Jadi kritik dan juga rasa bersalah juga itu hanya membuat anak didik kita mentalnya down ya. Yang selanjutnya, nah ini perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, di sini stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada hakikatnya kita itu tidak bisa memaksa orang, mengubah orang ya untuk berpandangan sama seperti kita, karena semua orang juga punya pandangan masing-masing terhadap sesuatu. Jadi kita tidak bisa mengubah orang supaya berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, pada kenyataannya itu justru kita harus saling memahami ya, saling memahami. Yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Mungkin yang menurut kita buruk bukan berarti menurut orang lain buruk juga. Bisa saja yang menurut kita baik, yang menurut orang lain buruk. Teori kontrolnya, bentuk perilaku memiliki tujuan. Nah, seperti yang saya tadi bilang, tidak semua yang menurut kita buruk menurut orang lain juga buruk, bisa saja menurut orang lain baik. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Apakah benar begitu Bapak Ibu Guru? Kita dikontrol orang lain? Tidak ya. Yang bisa mengontrol kita yaitu kita sendiri. Dari kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda ya. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, dan teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini hampir sama dengan yang ini. Untuk selanjutnya, model berpikir menang kalah. Dan yang terakhir, teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar win-win solution ya, win-win solution. Model berpikir menang kalah. Jangan berpikiran guru misalkan yang menang, murid melakukan kesalahan selalu yang dianggap salah atau kalah. Justru kita harus memunculkan model berpikir menang-menang. Walaupun misalkan murid yang melakukan kesalahan, tapi kita bantu dengan mencari solusi ya, menanyakan kenapa murid bisa melakukan seperti itu. Misalkan murid terlambat, ditanya dulu, jangan asal
Jadi ditanya dulu kenapa bisa terlambat ya. Mungkin dia malamnya kurang tidur atau kenapa. Nah, nanti kita bisa cari solusi masing-masing sehingga mode berpikirnya bukan menang kalah tapi menang. Masih semangat Bapak Ibu? Baik, kita ke materi selanjutnya. Nah, ini disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman ya. Nah, jadi di sini dalam modul ini kita belajar mengenai disiplin positif. Jadi kita itu tidak perlu menjadikan diri kita sebagai penghukum ya, tapi kita juga nanti kalau murid misalkan melakukan suatu kesalahan, kita bisa menggunakan metode-metode lain supaya mental murid juga tidak merasa down. Jadi kita melakukan beberapa tahapan untuk mencapai solusi. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, jadi sebagai pendidik, sebagai guru, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin dari diri dia sendiri, bukan karena takut akan hukuman, takut disanksi ya, tapi dia harus punya motivasi dari dalam diri dia masing-masing ya, supaya terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan ya. Jadi nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai yang pastinya baik ya. Nilai kebajikan ini meliputi keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan masih banyak lagi. Tentunya Ibu Bapak tahu profil Pancasila. Nah, di situ juga terdapat nilai-nilai kebajikan, gotong royong, ya, beriman dan bertakwa, disiplin, dan masih banyak lagi sebenarnya nilai-nilai kebajikan yang bisa kita teliti. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Pastinya kebutuhan dasar manusia itu berbeda-beda ya, berbeda-beda. Saya dengan ibu dengan bapak pasti kebutuhannya berbeda-beda. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Nah, ya, contoh misalkan di dalam kelas Bapak Ibu mungkin suka ada anak yang ngantuk ya, nunutan. Nah, mungkin ibu juga nunutan. Nah, kita sebenarnya bisa tahu kebutuhan apa yang tidak terpenuhi dari murid itu dengan cara kita tanya, ya, kenapa murid itu bisa ngantuk, ya, mungkin saja ya malamnya kurang tidur atau mungkin ada masalah di keluarga. Nah, kita tanya, nantinya kita akan tahu kebutuhan apa yang tidak terpenuhi dari murid itu. Nah, kebutuhan dasar manusia itu diantaranya ada cinta dan
diterima. Contohnya hubungan dan koneksi sosial dan merasa menjadi bagian dari suatu kelompok tertentu. Misal di kelas saya, contohnya ada satu murid yang sendiri, ya, dia itu kurang bisa bersosialisasi dengan orang lain. Nah, setelah ditanya, jadi dia itu ternyata menginginkan pengakuan dari teman-temannya, ya. Nah, berarti kebutuhan dasar apa yang dia tidak penuhi? Ya, berarti dia kebutuhan yang tidak terpenuhinya itu cinta dan kasih sayang. Kan suka ada yang murid yang sendiri, ya, tidak kurang bisa bersosialisasi, ya. Nah, itu berarti ya kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi berarti cinta dan kasih sayang. Yang kedua, kebutuhan bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, serta kebutuhan biologis, ya. Contohnya murid kan suka ada yang misalkan lagi upacara, ya, tiba-tiba pusing, ya, mual. Nah, berarti itu kebutuhan hidupnya. Mungkin gara-gara misalkan paginya dia tidak sarapan, mau berangkat sekolahnya dia lupa sarapan. Nah, akhirnya pas di sekolah dia merasa kesehatannya terganggu. Nah, berarti itu kebutuhan bertahan hidupnya yang tidak terpenuhi. Selanjutnya, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Contohnya kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi. Nah, contohnya biasanya kan ada tuh murid di kelas kita yang maunya tampil, ya, dia yang mau ke depan teh, dia lagi, ya. Nah, berarti dia kebutuhan dasarnya yaitu penguasaan, ya, maunya tampil, maunya ke depan terus, ya, tidak memberikan kesempatan kepada teman-temannya. Selanjutnya, kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Contohnya murid yang misalkan kita suruh diam, tapi dia terus ngomong terus, misalkan ganggu orang lain, ya, berarti dia itu kebutuhan kebebasannya, ya, yang mau dia penuhi itu. Yang terakhir adalah kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Jadi dia itu murid yang suka misalkan main bola di kelas atau misalkan main kejar-kejaran. Nah, itu berarti dia sedang mencoba memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu kesenangan. Jadi dia mencari kesenangan sendiri di kelas, ya. Nah, itu Bapak Ibu tentang kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia. Nah, ini yang pertama. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada yang dari dalam, ada yang dari luar. Nah, tugas kita sebagai guru adalah merubah motivasi anak didik kita yang asalnya motivasinya hanya dari luar seperti takut hukuman, takut sanksi, ya, dirubah menjadi motivasi dari dalam melalui disiplin positif ini. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, ini contohnya motivasi eksternal, yaitu motivasi dari luar. Jadi dia itu murid itu hanya mematuhi aturan karena dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan dia datang tepat waktu hanya karena si
dia dihukum misalkan ya sama bapak ibu guru takut dihukum, jadi dia terpaksa datang ke tempat waktu. Nah itu motivasi dari eksternalnya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah jadi dia hanya karena imbalan, ya, hanya karena misalkan dikasih hadiah, jadi dia mau. Kalau tidak dikasih hadiah, dia tidak mau, ya, dia melanggar aturan kalau tidak dikasih hadiah. Ya. Misalkan di kelas dia mau mengerjakan tugas cepat, asalkan dikasih hadiah. Tapi kalau tidak ada hadiah, ya, dia tidak mau misalkan menghiraukan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, ya. Nah ini adalah yang harus kita wujudkan kepada murid-murid kita, yaitu menghargai diri sendiri, yaitu motivasi dari dalam diri murid itu sendiri, yaitu motivasi internal, ya. Tujuannya yaitu yang ini, jadi untuk disiplin positif. Nah jadi ini yang harus kita wujudkan untuk anak didik kita supaya dia memiliki motivasi dari dalam diri, bukan karena motivasi eksternal. Selanjutnya ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah untuk hukuman dan konsekuensi mungkin Bapak Ibu pernah sudah tahu, ya. Tapi kalau restitusi saya juga baru tahu karena CGP ini restitusi. Jadi ada yang namanya restitusi. Untuk hukuman biasanya kita itu bertindak sebagai penghukum, ya Bapak Ibu. Kita kalau ada murid yang melakukan kesalahan, memarahi secara langsung tanpa tahu alasan dia melakukan seperti itu. Nah, hukuman itu biasanya tidak terencana, ya, tidak terencana, tiba-tiba saja. Jadi anak tidak tahu atas hukuman dari pelanggaran yang dilakukan. Jadi kalau hukuman itu biasanya si anak belum tahu hukuman atas kesalahan. Misalkan kalau dia tidak mengerjakan PR, lalu oleh ibu guru, bapak guru misalkan disuruh menyapu kelas sendirian. Nah, hukuman itu tidak direncanakan sebelumnya. Jadi pas dia melakukan kesalahan baru tahu hukumannya, oh disuruh nyapu, ya. Kalau misalkan tidak pakai topi masuk upacara, ternyata disuruh ibu gurunya mengelilingi lapangan misalkan. Nah, tidak direncana, ya. Kalau hukuman itu tidak direncana, hukumannya sifatnya satu arah. Jadi tidak dirundingkan dulu dengan murid, ya, bahwa hukumannya ini, ya. Hukuman juga bisa berupa fisik atau psikis. Misal disuruh lari, ya, disuruh lari atau disuruh hormat yang bendera. Psikis itu biasanya ucapan, ya, ucapan yang biasanya bikin sakit hati itu anak tuh kalau diberi hukuman sama bapak atau ibu guru. Yang kedua adalah konsekuensi. Kalau konsekuensi itu, ya, hukumannya sudah jelas. Murid dan guru itu sudah tahu kalau misalkan melakukan satu kesalahan, konsekuensinya ini. Jadi dia sudah tahu. Beda kalau hukuman, dia tidak tahu hukumannya apa atas pelanggaran yang dia lakukan. Kalau konsekuensi sudah dirumuskan, ya, sudah tahu. Misalkan datang telat, hukumannya lari, si murid sudah tahu. Misalkan kalau tidak mengerjakan tugas itu, hukumannya disuruh membersihkan WC, misalkan si murid itu sudah tahu sebelumnya, ya, bedanya itu. Kalau restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif bagi murid untuk mencapai solusi sendiri. Nah, restitusi ini
kesalahan atau melanggar peraturan sekolah, jadi si murid itu diajak berdialog berdua dengan guru, ya. Jangan sampai ada orang ketiga, tapi dia hanya berdua dengan guru, karena bisa saja kalau misalkan murid dialog sama guru, dia ditanyakan kesalahannya, terus ada murid yang lain, nah nanti dia bisa menyebarkan si itu mah gak bicarakan misalkan sama bapak guru, nah nanti dia bisa minder, ya. Tapi makanya restitusi itu harus dialognya berdua antara guru dengan murid. Nah, hukuman itu identitasnya gagal, ya. Kalau konsekuensi dan restitusi, jadi identitasnya sukses, maksudnya dia kalau hukuman itu dampak pada muridnya, murid bisa saja merasa marah sudah dihukum sama kita, merasa bersalah, jadi rendah diri, mengasingkan diri. Nah itu dampak yang dihasilkan dari hukuman. Kalau konsekuensi, jadi si anak itu dia merasa kehilangan hak, waktu jeda seorang diri, jadi dia membutuhkan waktu untuk sendiri, ya, untuk menahan diri. Untuk restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Nah itu jadi kita harus mengubah identitas gagal si anak, ya, misalkan dia melakukan kesalahan, jadi identitas sukses, ya, artinya ada nanti di restitusi kata-kata yang biasanya kita harus ucapkan supaya mengubah identitas gagal si anak menjadi identitas sukses. Sama halnya dengan hukuman, Bapak Ibu, ternyata penghargaan juga seperti menghukum seseorang, ya. Berikut pengaruh buruk penghargaan terhadap anak menurut Altikon. Jadi ternyata penghargaan itu, ya, ada dampaknya. Jadi yang pertama, pengaruh penghargaan atau reward. Biasanya kan kita suka yang ngasih reward anak, misalkan ngasih makanan atau uang. Nah ternyata itu berdampak bagi anak. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Misal kita kasih hadiah, nah itu pengaruhnya hanya jangka pendek, ya. Jadi dia hanya nurut kalau ada hadiah, kalau ada penghargaannya. Tapi lama kelamaan kalau tidak ada hadiahnya, dia biasa lagi bertindak sesuai dengan keinginan diri sendiri, ya. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Nah, tidak efektif ini misalkan yang satu temannya dikasih penghargaan, nanti bisa menimbulkan rasa iri, ya, kepada teman yang lain yang tidak dapat penghargaan. Nah, sama juga penghargaan merusak hubungan. Nah, nanti juga antara yang dapat reward dan yang tidak dapat, nanti bisa merusak hubungan pertemanan mereka. Bisa saja mereka jadi berantem, bisa saja musuhan, ya, karena penghargaan itu. Yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan yang terakhir menghukum. Jadi intinya, kesimpulannya bahwa penghargaan itu sebenarnya berdampak tidak baik, ya, terhadap perkembangan si anak. Jadi dia hanya karena ingin penghargaan makanya dia melakukan itu, ya, sebenarnya tidak baik. Jadi mungkin bisa kita hilangkan sedikit-sedikit dalam pembelajaran mengenai penghargaan ini. Untuk selanjutnya, posisi kontrol guru, ya. Di sini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Biasanya kita itu menempatkan
diri biasanya sebagai penghukum ya, saya pribadi. Nah, penghukum ini biasanya kata-katanya agak menghardik kepada murid itu. Contohnya, patuhi aturan saya, atau awas ya, kamu selalu saja terlambat. Nah, itu biasanya penghukum itu mengeluarkan kata-kata yang agak keras ya, sehingga membuat si murid itu kadang-kadang merasa sakit hati. Nah, itu sebagai penghukum. Yang selanjutnya, pembuat rasa bersalah. Biasanya kata-katanya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Nah, pembuat rasa bersalah itu biasanya kata-katanya lebih pelan daripada penghukum, tapi mengakibatkan si murid itu merasa bersalah, merasa rendah diri ya. Nah, itu pembuat rasa bersalah. Selanjutnya, sebagai teman, biasanya kata-katanya seperti ini, ayo bantulah demi Bapak ya, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, biasanya sebagai teman itu tidak ada jeda antara guru dengan murid ya. Itu biasanya kalau sebagai teman, si guru itu kehilangan wibawa ya, agak kehilangan wibawa karena memposisikan sebagai teman. Jadi akrab, tidak ada gap antara guru dan siswa. Kalau teman tahu peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Nah, itu sebagai pemantau. Jadi kita memantau ya, menghilangkan posisi kita sebagai guru atau murid. Jadi dia memantau. Kalau yang terakhir, manajer, apa yang kita yakini ya. Nah, ini dikembalikan lagi ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Nah, Bapak Ibu, nah kemarin kan kita sebagai rata-rata saya menghukum ya, bisa sebagai pembuat rasa bersalah juga. Nah, kalau sekarang kita itu harus pelan-pelan memposisikan diri sebagai manajer, jadi supaya murid itu tidak merasa rendah diri ya, tidak merasa mentalnya down. Jadi supaya murid itu bisa nanti menemukan solusi atas kesalahan yang dia lakukan. Nah, di sini ada posisi kontrol. Apakah kamu tidak pernah benar melakukannya? Coba Bapak Ibu, kalau kata-katanya seperti ini, kira-kira posisi kontrolnya apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apakah tadi penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, atau manajer? Coba apa? Apa Bu? Buat rasa bersalah. Coba kita cek. Ternyata ini penghukum ya, kalau kata-katanya seperti ini. Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Ayo lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman, coba kita cek. Iya, betul. Yang terakhir, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Posisi kontrol apa ini? Penghukum. Coba kita cek. Pemantau. Ya, itulah posisi kontrol guru. Jadi yang paling ideal itu adalah sebagai manajer. Nantilah kita berproses ya Bapak Ibu, dari penghukum mungkin bisa selanjutnya sehingga bisa jadi manajer. Nah, ini keyakinan kelas ya. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Padahal dari dulu yang saya dengar itu hanya peraturan kelas ya, bukan keyakinan kelas. Karena begini, misal Bapak misalkan
Kenapa pakai helm pas pakai motor ya? Kalau yang jawabnya misalkan takut ditilang, nah berarti kembali lagi tadi motivasinya dari mana kalau yang takut ditilang? Dari luar memang. Ya, eksternal ya, kalau cuma takut ditilang, tapi karena kesadaran diri, itu keselamatan ya. Kalau karena keselamatan berarti motivasinya sudah dari internal. Nah itu makanya disebut keyakinan kelas, karena diharapkan murid itu punya keyakinan ya. Kita lanjut. Nah ini ada tata cara pembentukan keyakinan kelas. Nah diharapkan nanti Bapak Ibu punya keyakinan kelas di tiap kelasnya. Nah ini tata caranya. Siswa mengeluarkan pendapat tentang peraturan kelas yang perlu disepakati. Jadi itu gambar contohnya. Jadi siswa itu menulis kesepakatan kelas, bisa jangan mencoret-coret dinding misalkan, atau harus mengerjakan tugas tepat waktu, contohnya seperti itu. Nah nanti guru mencatat semua masukan siswa di papan tulis atau di kertas besar. Kalau tidak ada kertas post-it seperti itu, bisa di karton atau di papan tulis. Lalu setelah itu menyusun keyakinan kelas dan mengubahnya dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Yang tadinya misalkan jangan mencoret-coret dinding, berarti kalimat positifnya jangan pakai kata jangan itu ya. Berarti apa Bapak Ibu? Ayo. Misalkan harus menjaga kebersihan kelas misalkan, atau dinding kelas. Nah seperti itu. Jadi jangan pakai kata jangan atau tidak boleh ya. Tadi jangan telat datang ke sekolah, berarti kalimat positifnya harus datang tepat waktu. Nah selanjutnya meninjau kembali daftar pendapat yang telah dicatat, kemudian mengajak siswa untuk mencari nilai kebajikan. Nah setelah menjadi kalimat positif, lalu dicari nilai kebajikannya apa. Tadi datang tepat waktu, nilai kebajikannya apa kira-kira? Ya, disiplin ya. Terus jangan mencoret-coret tempo kayak ya tadi apa? Berarti nilai kebajikannya apa? Kalau menjaga kebersihan kelas, kebersihan ya. Berarti nah setelah mencari nilai kebajikannya, yang terakhir adalah keyakinan kelas dapat ditempel di dinding ya di kelas. Jadi setiap kelas punya keyakinan kelas ya. Jadi keyakinan kelasnya harus didiskusikan antara guru dengan murid ya. Jangan yang buat guru saja, tapi harus disertakan dengan murid. Nah seperti itu Bapak. Yang terakhir ini ya, segitiga restitusi. Yang tadi segitiga, tapi ini ada segitiga restitusi. Nah restitusi sendiri adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah restitusi ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, yang ketiga menanyakan keyakinan ya. Nah jadi tahapan restitusi itu ada 3. Nah jadi Bapak Ibu nanti kalau misalkan ada murid yang melakukan kesalahan itu, kita jangan langsung menghukum, tapi kita jalankan tahapan restitusi ini supaya tercapai solusi yang terbaik untuk semua. Yang pertama menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kata-kata
biasanya berbuat salah itu wajar, ya. Jadi tidak langsung menghardik anak, ya. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan seperti itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, ya, siapa yang benar. Hanya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Dan itu diantaranya contoh kata-kata yang biasanya kita ada di posisi menstabilkan identitas. Jadi kita yang menstabilkan dulu, ya. Jangan karena satu kesalahan anak kita langsung menghukum, ya. Jadi kita cari tahu dulu, kita stabilkan dulu keadaannya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Biasanya kata-katanya seperti ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, jadi di tahapan validasi tindakan yang salah ini, guru itu memvalidasi tindakan murid yang salahnya. Jadi kamu pasti punya alasan seperti ini, ya. Lalu murid nanti bisa menyebutkan alasannya kenapa dia melakukan seperti itu, tapi dengan cara-cara yang baik, yang santun. Untuk tahapan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi kata-kata yang bisa kita katakan di tahapan menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Nah, misalkan dia itu melanggar satu aturan, kita ditanyakan keyakinan kelas apa yang dia langgar, bisa disiplin misalkan, atau bisa kebersihan, ya. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Nah, dan jadi di tahapan ini guru itu menanyakan, ya, menanyakan keyakinan yang dia langgar. Nah, seperti itu Bapak Ibu bisa dipahami semuanya. Nah, saya harapkan nanti yang pertama kita bisa membuat keyakinan kelas, ya, di kelas masing-masing, dan juga menerapkan tahapan segitiga restitusi ini. Nah, itu mungkin Bapak Ibu materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi semuanya, dan semoga kita bisa menyebarluaskan kepada murid, bukan cuma guru yang paham, tetapi kita juga harus menerapkan kepada murid mengenai budaya positif, keyakinan kelas, dan tadi segitiga restitusi. Untuk refleksinya, kerjasama, kolaborasi, dan komunikasi efektif antara guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat sekitar dalam upaya mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah dan kelas. Pembiasaan pelaksanaan ajaran agama yang diyakini murid sehingga akan semakin mempermudah terciptanya budaya positif di sekolah maupun di kelasnya. Jadi untuk refleksinya mungkin kita juga membutuhkan kolaborasi dengan orang tua, ya, masyarakat sekitar untuk mewujudkan budaya positif ini. Karena budaya positif ini tidak bisa terwujud kalau hanya dari kita, tapi kita juga butuh dukungan dari luar, dan juga kita semoga bisa menjadi teladan yang baik untuk murid-murid kita. Mungkin itu saja Bapak Ibu dari saya. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatannya mau meluangkan waktunya untuk diseminasi budaya positif ini. Semoga kita diberi kesehatan, lancaran semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.